wabarakatuh. Faslun fil amri bi ta'ahudil Qur'an. Fil amri bi ta'ahudil Qur'an. Pasal perkara menjaga Al-Quran, menjaga atau mengikat juga boleh. Wa tahdziri min ta'ridihi lin nisyani. Lin nisyani. Wa tahdziri dan peringatan min ta'ridihi dari berpaling melupakannya, bin nisyani, melupakannya. Sabata an Abi Musa al-Ash'ari telah menetapkan dari Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, beliau bersabda, ta'ahadu hadzal qur'ana, jagalah oleh kalian Al-Quran ini, atau ikatlah. Fawalladzi nafsu Muhammadin Fawalladzi nafsu Muhammadin biyadihi, dan demi jiwa Muhammad yang berada di tangannya, dah. Lahuwa ashaddu tafallutan, tafallutan. Pakai ini ya? Bisa. Al-Quran itu sangat mudah lepas. Al-Quran itu sangat mudah lepas. Ya? Minal ibili fi uquliha, dibandingkan unta yang berada pada ikatannya. Rawahul Bukhari wa Muslim, diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Wa an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dan dari Ibnu Umar, semoga Allah meridhoi keduanya, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Ya udah ya.
Innama mathalu sahibil Qur'ani, sesungguhnya perumpamaan penjaga Al-Qur'an, sungguhnya perumpamaan penjaga Al-Quran kama salil ibilil muaqqalati, seperti unta yang terikat. Muaqqalati kama salil ibilil kama salil pakai ain ya, inti muallaqati ya. Muaqqalati. Kalau muallaqah mah tergantung. Terikat. Muaqqalati, terikat. Seperti unta yang terikat. Seperti unta yang terikat. Harus pakai perasaan gitu, pakai pensel 0,5. In ahada alaiha amsakaha, jika in ahada alaiha, jika dijaga atasnya, amsakaha, maka ia terjaga atau dapat dipegang. Jika ia dijaga atasnya. Nah, jika dia dijaga atasnya, amsakaha, dia terjaga atau terpegang. Wa in atlaqaha zahabat, dan jika melepaskannya, zahabat, pergilah ia atau hilanglah ia, bisa saja. Rahul Bukhari wa Muslim. Dah. Wa an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala, dan dari Anas bin Malik, semoga Allah meridhoinya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, uridat alayya ujuru ummati, ditampakkan atasku ujuru ummati, pahala-pahala kaumku. Pahala-pahala kaumku. Pahala umatku. Ya. Hatta al-qudhatu yukhrijuha ar-rajulu minal masjid. Hatta al-qudhatu Hatta al-qudhatu yukhrijuha ar-rajulu minal masjid. Sampai kotoran atau debu yang dikeluarkan seseorang dari masjid.
Ya. Wa uridat alayya dzunubu ummati, dan ditampakkan atasku dosa-dosa umatku. Dah. Falam aro dzanban, tidaklah aku melihat dosa, a'zama min suratin, lebih besar, a'zama lebih besar, lebih dahsyat dari surat dari Al-Quran, au ayatin, atau ayat, utiha, yang diberikan, utiha yang diberikan yang diberikan kepada seseorang, summa nasiyaha, kemudian dia melupakannya. rajulun ya tadi. Seseorang. Nasiyaha, Kemudian dia melupakannya. Dah. Dah. Ini bab yang cukup mengerikan, karena dari bab yang ini, pertemuan kali ini, mu'alif berkata pada salah satu babnya terkhusus bab tentang anjuran untuk menjaga Al-Quran dan peringatan dari berpaling melupakannya. Yang mana hadisnya juga di awal mu'alif menyebutkan dua hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Di sana diperintahkan, dan ini juga hadis yang masyhur, cukup terkenal di antara para penghafal, di antara para penuntut ilmu, yaitu yang berbunyi, ikatlah oleh kalian Quran ini demi jiwa Muhammad yang berada di tangannya, bahwasanya Al-Quran itu lebih cepat lepasnya dari seekor unta yang terikat, lebih cepat hilangnya. Luar biasa ya. Padahal terikat aja itu harusnya secara logika kan, kalau sesuatu yang terikat itu terjaga, tapi ini lebih cepat daripada yang diikat itu. Ibarat kata udah dijaga pun masih hilang ya, Quran. Nah, kemudian yang kedua dari hadis Umar radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhai keduanya, bahwasanya diperumpamakan orang-orang yang para penghafal Al-Quran, para pembaca Al-Quran itu seperti unta yang terikat. In ahada alaiha, kalau si penjaga itu dia menjaga Qurannya, amsakaha, maka dia
bisa menjaganya, bisa memegangnya, bisa mengendalikannya. Wa in atlaqaha zahabatkan, kalau si penjaganya itu melepaskannya maka dia akan hilang. Hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Kemudian hadis yang ketiga adalah hadis yang dibawakan dari Anas bin Malik, semoga Allah meridhoinya. Rasulullah bersabda, ditampakkan kepadaku pahala-pahala umatku sampai pahala seseorang yang dia mengeluarkan debu ataupun kotoran dari masjid, dan ditampakkan juga kepadaku dosa-dosa umatku, dan tidaklah aku pernah melihat sebuah dosa yang sangat besar, sangat agung dari surat dari Al-Quran atau ayat yang telah diberikan kepada seseorang kemudian dia melupakannya. Hadis riwayat Abu Daud, Tirmidzi, wa takallama fihi. Dan ini ada yang menyebutkan juga bahwasanya hadis ini adalah hadis gharib, la na'rifuhu, hadis yang asing, tidak diketahui yang terakhir persanadannya. Tapi dari Nabi. Tapi disebutkan juga di hadis yang lain dengan lafaz yang serupa bahwasanya a'zamu min hamil Quran wa tarikihi, tentang bab dahsyatnya bagi penghafal Quran yang meninggalkan hafalannya. Bahkan nanti disebutkan ada di sebuah riwayat seseorang yang biasa dia mewiridkan bacaan Al-Qur'annya, entah dia kan punya wirid andalan dalam seharinya, dia biasanya baca apa, kemudian dia lupa, tertidur. Dan dikisahkan orang ini dia punya wirid biasa sebelum tidur Al-Baqarah, wiridnya dalam sehari Al-Baqarah. Terus dia terus dia tidur malam-malam lupa belum diwiridin itu Al-Baqarah, dia mimpi diseruduk sama sapi. Itu kisah orang-orang terdahulu ya. Kalau kita baru mimpi sapi. Tapi dibaca doang. Entah dibaca entah lewat hafalan ya. Buat kita semua juga bisa jadi motivasi. Ada juga kisah nyata seorang pengusaha kambing, peternak kambing. Dia dari pagi ngurusin kambing sampai malam, maghrib gitu. Nah, sampai maghrib sampai tengah malam dia ngewirid 5 juz sebelum tidur. Jadi apa ya namanya, maksudnya nggak bisa dijadikan alasan juga gitu. Walaupun kita para penghafal Quran, tetap kita cari maisha ya kan, tetap cari penghidupan apapun itu selagi halal ya, nggak dijadikan alasan juga capek nih nggak ngewirid lagi, jangan sampai gitu. Kalau sampai itu kita tinggalkan ya ntar bakal yang ada kita akan merasakan, akan dilanda kegersangan di hati kita, akan merasakan pokoknya hidup udah terasa nggak berwarna lagi, kurang bermakna kalau kita meninggalkan wirid Al-Quran kita. Itu deh. Sampai yang kedua. Faslun fil amri bita'ahudil Quran, pasal tentang menjaga Al-Quran, wa tahdhiri min ta'aridihi lin nisyan, dan peringatan dari berpaling atau melupakannya. Dan peringatan dari berpaling, minta widihi, dari berpaling, lin nisyan, melupakannya. Untuk melupakannya. Sabata an Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu, telah menetapkan dari Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, beliau bersabda, ta'ahudu hadzal Qur'an, jagalah oleh kalian Al-Qur'an ini,
Fawalladzi nafsu Muhammadin biyadihi, dan demi jiwa Muhammad yang ada di tangannya, lahuwa asyaddu tafallutan. Al-Quran itu sangat mudah lepas minal ibili fi uquliha, dibandingkan dengan unta yang berada pada ikatannya. Rawahul Bukhari wa Muslim, diriwayatkan oleh Abu Hurairah, Al-Bukhari dan Muslim. Bukhari dan Muslim. Wa an Ibni Umar radhiyallahu anhuma, dan dari Umar radhiyallahu anhuma, semoga Allah Subhanahu wa taala meridai keduanya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innama mathalu sahibil Qur'an, sungguhnya perumpamaan penjaga Al-Qur'an itu kamathalil ibilil muaqqalati, seperti unta yang terikat. Inna ahada 'alaiha amsakaha, jika ia dijaga atasnya maka ia akan terjaga atau terpegang. Wa in aqalaqaha zahabat, dan jika dilepaskan atau jika ia melepaskannya maka ia akan hilang atau pergilah ia. Rawahul Bukhari wa Muslim, diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Wa an Anas bin Malik, habis ini. Wa an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala, dan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala, semoga Allah meridhoinya, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, uridat alayya ujuru ummati, telah ditampakkan atasku pahala umatku, hatta qazatu yukhrijuhar rajulu minal masjidi, sampai kotoran yang dikeluarkan oleh seseorang dari masjid. Wa uridat alayya dzunubu ummati, dan telah ditampakkan juga atasku dosa-dosa umatku. Falam ara dzamban, tidaklah aku melihat dosa a'zama min suratin minal Qur'an, tidaklah aku melihat dosa yang lebih besar dari surat dari Al-Qur'an, au ayatin, atau ayat, utiha rajulun, yang diberikan kepada seseorang, summa nasiyaha, kemudian dia melupakannya. Rawahu Abu Daud wa Tirmizi wa takallama fihi, diriwayatkan oleh Abu Daud dan Tirmizi. Takallama fihi, maknanya Dibicarakan. sanadnya dibicarakan. Nih, kalau di sanad yang jayyid, ya, dari yang disandarkan, penyandarannya yang baik itu disebutkan di sini, kunna na'udu min a'zami dzunubi, kami kembali dari dosa yang paling besar, yaitu an yata'allama ar-rajulul Qur'ana, seseorang itu mempelajari Al-Qur'an, yanamu anhu hatta yansahu, kemudian dia tertidur hingga dia melupakannya. Wa isnaduhu jaidan, sanadnya itu baik atau bagus gitu. Dari wa min tariqi Ibnu Sirin, dari tariq Ibnu Sirin, bi isnadin sahihin, dengan sanadnya sahih, fil ladzi yansal Qur'an kanu yukrihunahu, dan orang-orang yang dia melupakan Al-Qur'an itu mereka jadi orang yang dibenci. Yukrihunahu wa yaquluna fihi qaulan syadidan, dan disebutkan juga Ibnu Sirin menyebutkan bahwasanya dengan perkataan yang tegas atau perkataan yang keras.
Kita cukupkan dengan alhamdulillah dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma hamdika subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.